Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sedikit kultum tentang salat. Pertama-tama marilah kita panjat serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia kepada kita, telah memberikan nikmat kepada kita, beribu-ribu nikmat, sehingga kita sebagai hamba yang dhaif, hamba yang lemah, kita tak mampu untuk menghitung dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sebagai manusia, kita jadikan lautan untuk mau menghitung nikmat Allah, maka kita tak mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang muslim patut kita syukuri atas nikmat-nikmat Allah. Salawat berserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Allah Muhammad SAW, yang telah memperjuangkan Islam. Dia mengorbankan keluarganya, mengorbankan nyawanya untuk siapa? yakni untuk kepada umatnya, Nabi Muhammad SAW. Kita langsung kepada intinya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna salata tanha anil fahsya anil munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Lalu apa lagi alasan bagi kita sebagai umat muslim untuk menunda-nunda salat, untuk melalaikan salat, untuk datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya akhi, saya tidak bersalat karena saya banyak kemaksiatan yang saya lakukan. Salatlah. Ya akhi, saya adalah seorang pemabuk yang dosa saya tidak bisa terhitung. Maka salatlah. Karena salat itu menjaga perbuatan keji dan mungkar. Sebesar apapun salat, sebesar apapun maksiat yang kita lakukan, ketika kita salat, dengan salat itulah yang akan membuka hati kita. Yang mungkin masih ada kerikil-kerikil dosa yang masih nempel dalam hati kita. Dia akan meleburkan dosa-dosa kita, sehingga Allah tuntun kita kepada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salat begitu penting kepada kita sebagai umat muslim. Bahkan salat 5 waktu itu ibadah yang paling tinggi di antara ibadah yang lainnya. Karena kenapa teman-teman demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala? Keutamaannya sangat besar. Maka teman-teman demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada alasan bagi kita sebagai umat muslim untuk melalaikan salat. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Bagaimana kalau suatu bangunan mau berdiri apabila tidak ada fondasinya? Begitu juga tentang salat. Kita harus kokohkan tiang itu sehingga salat kita kokohkan sehingga agama berdiri dengan tegak. Teman-teman demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun para ulama jadikan salat itu sebagai kepala, dan yang lainnya adalah puasa, zakat, dan lain sebagainya. Seandainya kalau tangan kita dipotong, kita masih hidup. Kaki kita dipotong, tentu kita masih hidup. Tapi bayangkan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepala kita dihilangkan, apakah kita masih hidup? Tentu tidak, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita melaksanakan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita menjauhi larangannya, yaitu dengan apa? Dengan menjalankan ibadah. Apa ibadah itu? Salat 5 waktu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Dan apabila ada benarnya, itu semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.